Halo guys, balik lagi di Dharma Friday. Nggak terasa udah 1 tahun yang lalu, rakyat Indonesia dihebohkan oleh kedatangan 32 biku dari Thailand menuju Candi Borobudur untuk melaksanakan perayaan Waisak tahun 2023 silam. Tudong merupakan perjalanan ritual para biku yang dilakukan dengan berjalan kaki ribuan kilometer. Nah, para biku dari Thailand ini mulai berjalan kaki pada tanggal 23 Maret 2023 dari Nakhon Si Thammarat di Thailand, melewati Malaysia, Singapura, dan akhirnya pada tanggal 8 Mei tiba di Batam, Indonesia. Nah, pertanyaannya nih, ngapain sih para biku ini capek-capek berjalan? Toh zaman sekarang banyak loh alat transportasi, dan para umat Buddha juga nggak pernah pelit kok menyokong kebutuhan para biku ini. Apa cari sensasi kali ya? Eits, sebelum memunculkan pikiran buruk, ada baiknya teman-teman mengerti dulu nih, apa itu Tudong. Di dalam bahasa Thailand, kosakata Tudong yang dibaca Thodong memiliki arti sebuah praktek pertapaan keras yang dilakukan oleh seorang biku. Nah, praktek keras ini berpedoman dari praktek Dhutanga yang memang sudah ada sejak zaman Buddha Gotama. Dhutanga adalah sebuah praktek pertapaan keras yang dianjurkan oleh Buddha Gotama dengan bertujuan untuk membantu praktisi mengembangkan ketidakmelekatan terhadap benda-benda materi termasuk tubuh ini sendiri. Meski tidak pernah diwajibkan di dalam ajaran Buddha, tetapi banyak loh para biku yang melaksanakan praktik Dhutanga ini. Nah, berdasarkan kitab Visuddhimagga, dalam tradisi Theravada, dijelaskan setidaknya ada 13 jenis praktek Dhutanga. Sedangkan, menurut Samadhiraja Sutra, Dasa Bhumika Sutra, dan Santidewa, dalam tradisi Mahayana, menyebut ada 12 jenis praktek Dhutanga, yang isinya kurang lebih sama dengan tradisi Theravada. Seperti diantaranya, tinggal di hutan, di tanah kuburan, memakai jubah bekas, makan 1 kali sehari sebelum tengah hari, lalu makan dari 1 mangkuk yang isinya dicampur-campur saat melakukan derma makan. Dan yang lebih ekstrim lagi adalah hanya hidup dalam 3 postur saja, yaitu duduk, berdiri, dan berjalan. Jadi nggak ada tuh yang namanya rebahan-rebahan nggak jelas. Wah, ini kalau dibayangin aja sulit banget kan ya? Jadi mikir nih, apa mungkin di zaman sekarang ini masih ada biku yang menjalankan Dhutanga secara full? Kalau hanya beberapa latihan aja sih, pasti masih banyak ya. Tapi kalau sampai tinggal juga di kuburan dan pakai jubah bekas, bahkan nggak berbaring sama sekali, wah kayaknya aku sendiri juga belum pernah dengar ya, ada biku yang full menjalankan Dhutanga ini. Paling yang aku tahu hanya ada Ajahn Mun yang bersama mentornya yaitu Ajahn Saukhantasilo, mendirikan tradisi hutan Thailand yang dikenal sebagai tradisi Kamathana. Nah, tradisi ini juga diikuti oleh murid Ajahn Mun, yaitu Ajahn Chah, yang namanya terkenal banget loh sampai ke negara-negara barat, dan membuat banyak orang barat tertarik berguru kepada beliau ini. Sebut saja Ajahn Sumedho, yang menjadi orang Amerika pertama yang ditabiskan di Thailand, serta Ajahn Brahm dari Inggris, yang terkenal karena buku Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya. Nah, kalau di zaman Buddha Gotama sih masih wajar ya, banyak biku yang melakukan praktik Dhutanga ini. Karena ya memang mendapat dukungan dari lingkungan sekitar juga sih. Banyak umat awam yang enggak awam-awam banget lah. Jadi mereka paham betul peran umat untuk menyokong biku yang melaksanakan praktik Dhutanga ini. Nah, kalau zaman sekarang, boro-boro Dhutanga. Rombongan biku jalan kaki dari Thailand datang ke Candi Borobudur aja, kita malah jadi heran. Nah, zaman memang mungkin sudah berubah. Tapi ada loh satu murid Buddha yang memang terkenal akan praktik Dhutanga ini, guys. Namanya Biku Mahakassapa. Seorang biku yang menjadi Mahasawaka atau murid utama Buddha Gotama. Dan juga menjadi satu-satunya orang yang pernah bertukar jubah dengan Buddha Gotama sendiri. Bisa dibilang, latihan Dhutanga ini populer sejak zaman Buddha Gotama dikarenakan konsistensi Biku Mahakassapa. Nah, Biku Mahakassapa ini lahir dengan nama Pipali. Beliau dilahirkan dari keluarga kaya raya dan berasal dari ksatria Brahmana. Lahir di kerajaan Magadha di desa Mahatitha sebagai anak dari seorang Brahmana bernama Kapila dan istrinya yang bernama Sumana Dewi. Ayahnya Pipali memiliki 16 desa yang dikuasai selayaknya seorang raja kecil.
Dengan demikian, Pipali pun tumbuh besar di tengah kekayaan dan kemewahan yang ada. Pipali yang kemudian menjadi biku, dikenal dengan nama Mahakasapa ini, bisa dibilang memiliki ketampanan yang serupa dengan Buddha Gautama. Bahkan, dari 32 tanda manusia agung yang dimiliki oleh Buddha Gautama, Biku Mahakasapa itu memiliki 7 dari tanda tersebut loh guys. Di banyak kelahiran juga, beliau sering terlahir di alam Brahma, yang menyebabkan beliau sama sekali tidak tertarik dengan kehidupan berumah tangga dan berhubungan seksual. Orang tuanya memaksa beliau untuk menikah. Nah, tetapi Pipali muda berkata bahwa ia hanya ingin mengurus orang tuanya saja, dan setelah itu menjadi pertapa. Tetapi dikarenakan dipaksa oleh orang tuanya, akhirnya Pipali setuju menikah, tetapi dengan syarat wanita yang akan dinikahinya secantik patung emas yang dibuat olehnya. Awalnya, Pipali berpikir, pasti permintaanku yang sangat impossible itu, mereka nggak mungkin sanggup menikahkan aku dengan wanita sesempurna patung buatanku ini. Tapi ternyata dugaannya salah loh guys. Nyatanya ada wanita sesempurna deskripsi Pipali, namanya Bada Kapilani, dari desa Sagala. Sama-sama keturunan dari kasta Brahmana dan juga kaya raya. Kesempurnaan Bada Kapilani benar-benar setara dengan Pipali ini. Nah, yang lebih anehnya lagi, mereka berdua ini sama-sama tidak ingin menikah dan ingin menjadi petapa. Nah loh, gimana tuh? Ternyata setelah ditelusuri dalam banyak kehidupan lampau, mereka berdua ini sering bersama-sama menjadi pasangan hidup dan memang memiliki kualitas yang sama dalam berbuat kebajikan. Bahkan, mereka juga pernah bersama terlahir di alam Brahma loh guys. Nah, karena kesetaraan inilah, akhirnya mereka berdua sepakat untuk menikah, tetapi tidak melakukan kontak seksual sama sekali. Hingga akhirnya, pasangan ini menjadi pertapa setelah kedua orang tua Pipali meninggal dunia. Setelah menjadi biku, Mahakasapa mempraktekkan dengan tekun latihan Dhutanga ini hingga akhir hayatnya. Beliau bilang kalau latihan ini bukan hanya untuk dirinya, melainkan untuk menginspirasi generasi-generasi berikutnya, agar tidak lengah dalam praktik menuju pembebasan akhir. Saking hormatnya beliau pada ajaran Buddha, beliau juga yang menginisiasi sidang konsili agung pertama. Setelah mendengar seorang biku tua bernama Subada, yang baru menjadi biku, berkata kalau setelah Buddha parinibbana, ya nggak perlulah latihan keras lagi dan bisa berbuat semaunya. Biku Mahakasapa juga dianggap sebagai penyebab munculnya ajaran Chan, atau yang biasa dikenal sebagai Zen Buddhism. Ajaran Zen bermula dari Bodhidharma yang merupakan murid generasi ke-28 setelah Biku Mahakasapa. Teks Sanskerta pasca kanonik seperti Awadanas dan Asokawadana menyatakan bahwa jenazah Mahakasapa diabadikan di bawah gunung Kuputawada alias Guru Padaka di Magadha yang sekarang dikenal sebagai Bukit Gurpa, hingga akhirnya muncul Buddha yang berikutnya, yaitu Maitreya atau Meteya. Sedangkan pada teks lain seperti Maitreya Samitinataka dijelaskan kalau Mahakasapa masih hidup loh dan menunggu di gua meditasinya, alias masuk ke dalam Nirodha Samapati. Sampai masa Buddha Maitreya, beliau akan menyerahkan jubahnya kepada Buddha Maitreya dan kemudian setelahnya parinibbana. Nah, melihat sejarahnya tentang latihan keras Dhutanga ini, sangat wajar kalau biku-biku dari Thailand melaksanakan tudong ke Candi Borobudur tahun 2023 silam. Jadi bukan karena pencitraan ya guys, melainkan bentuk dari semangat yang diteladani oleh Biku Mahakasapa dan murid-murid Buddha Gautama yang lain. Aku jadi penasaran. Kenapa ya tudong di 2024 nggak seviral di tahun 2023 ya? Padahal kali ini mereka jalan kaki dari Bodh Gaya India loh. Oke teman-teman, terima kasih ya udah mau nonton video ini. Ikuti konten-konten kita selanjutnya yang bakal bahas tentang kehidupan seputar agama Buddha yang informatif dan pastinya seru. Nah, kalau ada yang mau kasih revisi, pertanyaan, atau menambahkan pendapat, bisa langsung saja tulis di kolom komentar ya guys. Kita akan diskusikan bersama-sama. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan update seputar Buddha. Bye-bye!